Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Museum Sejarah ya sekarang. Sekarang lagi di mana nih? Sekarang kita di Lorong Pecinan. Pintu masuk ya? Pintu masuk ke Lorong Pecinan. Kita langsung ke Museum Museum Sejarah Jakarta. Kita temuin ada Lulu di sana. Oke. Oke, yuk kita Ayo. ketemu dulu. Ah, itu dia. Kita kemana? Dalam. Ke dalam. Kita ke lantai 1 dulu kali ya, Pak? Di main hall. Nah, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Kita ke ruangan pertama dulu ya. Ruangan tamu Tarumanegara ya. Betul. Jadi, Tarumanegara itu merupakan ini, Pak, kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat. Orang-orang mungkin nanya, apa hubungannya nih Museum Sejarah Jakarta sama Tarumanegara? Ternyata wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara juga meliputi kota-kota seperti Bekasi, Jakarta, Bogor, dan sebagainya. Terus nih kalau misalnya kita udah ke ruangan yang banyak batu-batunya ini ruangan prasejarah di Jakarta. Dan kebanyakan batu-batu itu adalah batu peninggalan arkeologi yang memang ditemukan di daerah di Jakarta, Pak. Kayak Pasar Minggu contohnya. Dan batu-batu itu berasal dari zaman Neolitikum. Nah, kita kan masih di sayap barat, Pak. Memang sayap barat itu ada banyak kaitannya sama prasejarah. Dan di ruangan ini ruangan Buni tadi. Buni bukan nama politikus ya, Pak. Jadi Buni itu merupakan nama suku di daerah Bekasi. Nah, sekarang Buni juga merupakan nama desa, dan masyarakat di desa Buni ini masih mempunyai dan menyimpan benda arkeologi seperti manik-manik, lalu ada batu-batu. Batu-batunya bagus ternyata, Pak. Nah, sekarang kita di lantai 2, Pak. Ini ruangan lobi utama lantai 2 ini yang paling berkesan kali ya, karena sebagai ruang tunggu sebelum tahanan di sidang. Nah, ruangan ini Ini ruang Dewan Kota Praja sekarang. Ada Dulu di- berfungsi sebagai, ya ini masih Sisi di sayap barat. Sisi barat ya. sisi barat. Nah, ruangan ini ada sketselnya. Ini di tengah-tengahnya ini ada Dewi Minerva. Dalam mitologi Romawi, Dewi Minerva merupakan dewi perang. Makanya Minerva itu dikelilingi oleh senjata seperti tombak dan meriam. Terus, Pak, museum ini juga terkenal sama 3 meja bundarnya, atau bahasa Belandanya de Biedermeier. Karena konon katanya 3 meja bundar itu hanya dibuat dari 1 pohon. Oh, satu pohon dibelah 3 gitu ya, jadi Iya. 3 meja. Tuh, makanya nggak ada sambungannya sama sekali. Oh, ini ruang yang baru dikonservasi kemarin. Iya. Jadi yang dikonservasi dan yang dibersihkan itu koleksi Betawinya. Seperti alat cetak kue. Oh ya, tadi lihat cetak kue apa? Kue satu. Saya belum pernah makan tuh, Pak.
Oh, beda umur. Nah, di sini juga ada vitrin yang kecil-kecil itu isinya tuh koleksi seperti alat pekinangan, lalu alat pengisi tinta, lalu ada bel juga. Dan kebanyakan memang koleksi-koleksi yang ada di lantai 2 ini lemari arsip Pak, dan meja-meja yang dulu memang digunakan bagi para staf yang bekerja di Balai Kota Batavia. Masih kokoh ini. Iya. Gayanya gaya neoklasik. Tapi memang dipengaruhi sama ini Pak, budaya Chinese. Karena warna merah dan emas itu merupakan lucky charm-nya orang Chinese. Nah, ruangan inilah ruang tunggu sidang ya. Iya. Bagi para tahanan yang mau disidang. Sidangnya di sayap timur sana. Di sayap tuh. timur. Nah, itu yang terang itu balkon, Pak. Ayo kita ke balkon ini. Nah, di balkonnya. Balkon ini merupakan apa ya? Tempat populer, favorit bagi para pengunjung kalau mereka mau selfie atau foto-foto. Tapi dulu ternyata pemimpin Belanda itu menyaksikan eksekusi mati dari atas ini. Pemimpin Belanda juga akan memberikan apa ya? Jadi pemimpin Belanda itu ngasih aba-aba Pak ke algojonya. Dan di atas ada bel ya? Iya, jadi Cupola ada yang cupola. Cupolanya isinya bel. Nah, bel itu dulu jika dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda bahwa akan ada orang yang dieksekusi mati. Nah, ini Ruang sidang. Dewan Pengadilan Batavia atau ruang sidang. Nah, kan ada meja panjang tuh Pak. Iya. Pengunjung nih akan menyangka kalau meja panjang itu merupakan Meja makan. meja makan. Tapi enggak Pak, kayak Nggak cuma pengunjung sih, kita juga ya sebenarnya. jadi tuh kayak Sebelum tahu ini. hakim, jaksa tuh duduknya di atas kursi dan menghakimi tahanan. Sementara nih orang tahanan yang akan disidang tuh duduknya di lantai. Nah, ini ruang ini agak populer sih Pak. Bukan agak populer, sangat populer. Karena ada penyekat ruangan tuh yang bergaya barok. Oh iya. Itu abad ke-18-an. Ini lemari pakaian ya? Bukan, lemari arsip. Di sini nggak ada yang Oh tinggal. iya, lupa. Nggak ada yang tinggal di sini Nggak Pak. ada yang tinggal ya, ruang Kecuali kantor mungkin semuanya. iya kepala sipir. Kecuali kepala sipir itu ya. Adanya pun di sisi barat, sayap barat tadi. Pokoknya berarti sebagian besar itu lemari-lemari, penyekat-penyekat ruangan itu memang dari dulunya ada di kantor ini ya. Betul, karena memang dulu digunakan bagi para staf yang bekerja di sini. Tapi orang kalau datang itu ngeliat lemari gede, ini pasti lemari pakaian, pasti mikirnya kayak gitu. Iya. Iya, makanya ada saya yang jelasin. Meja dipikirnya meja makan, Oh, padahal meja udah makan. tahu ya kan, kantor kayak gitu. Kantor, sidang, Dewan Pengadilan. Nah, ini satu dari 3 koleksi, 3 meja bundar. Di sini namanya ruang Om London, Pak. Om Leden. Om London. Oh, Om Leden. Nah, ini yang English style. Nah, ini lobi utama lantai 1. Jadi memang selain berfungsi sebagai balai kota dan juga dewan pengadilan, gedung ini juga berfungsi sebagai ini Pak, rumah ibadah. Karena dulu di balai kota rumah ibadah masih minim. Nah, ini ruangan Sultan Agung, paling famous, paling populer karena terdapat lukisan penyerangan Mataram ke Batavia. Yang dilukis oleh Bapak S. Sujoyono, Sindu Darsino Sujoyono. Jadi dilukisnya tahun 72 Pak, tapi selesai tahun 74. Pas banget tuh musim ini diresmikan tanggal 30 Maret
1974 oleh Bapak Ali Sadikin. Dan koleksi pertama itu lukisan itu ya. Betul. Jadi pas grand opening nih Grand ada opening. lukisannya itu. Nah, habis ini ya kita lihat apa namanya? Miniatur gereja. Gereja yang sekarang jadi museum wayang. Bahasa Belandanya apa? Hollandse Kerk. Oh, cekrek. Ya. Memang R-nya agak kurang jelas ya, Pak. Nah, di sini nih, di ruangan ini sebenarnya kita bisa melihat koleksi ini, Pak, pedang keadilan. Nah, ini yang tadi Hollandse Kerk. Dulu bentuknya ada kubahnya. Kalau sekarang bentuknya sudah beda banget. Nah, ini main lobby. Jadi orang-orang kalau misalnya mau ngurus administrasi, whether itu mereka mau ngurusin perdagangan, masalah sipil, bahkan pernikahan itu mereka datangnya dari depan. Samsat lah. Ya. Apa namanya? Samsat. PTSP. Oh, PTSP. Satu atap. Semua pelayanan pelayanan terpadu ada. satu pintu. Keren ya, dari zaman Belanda udah kayak gitu berarti. Terus memang bentuknya kosong seperti itu, Pak, karena kita mau menjaga keasliannya. Memang dulunya front office itu kosong begini ya. Iya. Terus duduk di lantai dong. Enggak, kalau dulu mungkin ada, Pak. Kayak mungkin bangku, kursi. Oh ya, tadi kan pas sebelum apa namanya? Sebelum kita lihat miniatur dari Hollandse Kerk ya. Kerk. Ya itu kan duplikasi pedang sama apa sih? Iya, pedang keadilan. Iya. Pedang doang, Pak. Itu buat eksekusi pidana apa gimana? Jadi dulu kita ini penjaranya. Dulu kita ada 2 cara eksekusi, Pak. Mereka bisa milih tuh. Mereka bisa milih dipenggal atau digantung. Tapi orang-orang lebih memilih dipenggal sih, Pak. Katanya nggak sakit sama lebih cepat. Tapi kita nggak tahu ya, orang kita nggak ngerasain. Nah, kita Ini pintu barat ya, tempat sayap masuk barat, itu. tempat masuk keluarnya, pokoknya apapun yang berbau kepenjaraan di sini, Pak. Dan di lantai 2 sayap barat memang berfungsi sebagai kamar untuk kepala sipir sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang dan dibawa ke Batavia. Jadi kepala sipir harus mengosongkan kamarnya dan mengubah ruangan itu menjadi kamar tahanan sementara untuk Pangeran Diponegoro. Nah, kalau di sini nih, Pak, kita harus lepas alas kaki, Pak, tapi disediain alas kaki lagi. Karena memang kayunya masih asli, Pak. Terus kita replace, kita lapisi dengan kayu baru, lantai kayu yang baru. Biar lebih awet ya. Ruangan ini buat Diponegoronya bukan? Semua ruangan, Pak. Oh, satu ruangan lebar ini ya. Tapi Pangeran Diponegoro di sini nggak sendirian, Pak. Oh, gitu. Dia ditemani oleh pengikutnya, istrinya dan anaknya juga. Nah, nanti di sini nih ada yang berdinding coklat, ada listnya. List siapa saja yang pernah di sini menemani Pangeran Diponegoro, ada umurnya dan juga gajinya. Gajinya dulu golden, jadi kalau dirupahin kayak banyak banget. Mereka digaji ya. Digaji dong. Yang gaji siapa? Belanda. Karena pakai golden. Dengar-dengar ini tempat satu-satunya tempat yang masih dipakai dan di ini ya. Betul. Tempat Ya. persinggahan Diponegoro. Di Indonesia ada 3, Pak, di Magelang, Jakarta sama di Makassar. Tapi cuma di sini doang yang emang Betul. Difungsikan. dan Nah, difungsikan jadi petilasan lah ya hitungannya apa gimana sih? Iya. Dipamerkan. Diresmikannya ini, Pak, tanggal 1 April tahun lalu 2019. Pada saat itu Bapak Gubernur Anies Baswedan juga datang. Buat resmi. Betul. Nah, di sini kita juga ada tempat tidur yang dari rotan, tapi bukan yang dipakai sama Pangeran Diponegoro. Konon katanya memang tahunnya sama. Pembuatan tempat tidur itu sama Betul. dengan masa penahanan Diponegoro Betul. ya.
Oke, terima kasih. Nah di sini juga ada kandang burung. Karena mereka Pangeran Ponorogo suka banget sama burung kicau. Jadi gimana? Sampai ya? Saya nggak mau. Iya. Emang kalau misalnya kita bawa tamu sih, apalagi rombongan ya Pak ya. Kalau kita Paling naik cepet berapa lama? Paling cepet, maksudnya bawa tamu yang misalnya bawa rombongan tapi semuanya dijelasin semua. Tapi paling cepet sejam. sejam itu udah paling cepet banget. Nah, kalau dijelasin semua ya, karena kan kita emang kalau secara garis besarnya itu besarnya besar banget nih Pak. Jadi kita paling ini sejam sih, cuma kadang-kadang ada tamu yang bawa rombongan itu request 30 menit aja Mbak, atau 45 menit aja. Kalau misalnya kayak gitu, waktu request kayak gitu, misalnya gue cuma punya waktu 2 menit langsung dibawa. Langsung dibawa ke ruang-ruangan penting. Misalnya ruangan yang paling itu koleksi itu paling masterpiece, kayak ruangan pedang, ruang Solomon, terus ruang Sultan Agung. Tapi saya nih Pak paling lama, enakan kalau misalnya saya pribadi ya sebagai turis guide sendiri, enakan bawa ini, bawa kayak turis biasa yang sendirian. Jadi lebih kita Emang bisa iya, bisa apa sih? bisa nyampe gitu dia ngerti. Pesannya iya, pesannya tuh bisa nyampe. Terus mereka juga Soalnya kalau rombongannya kan maunya lu beda mau Iya. iya, Apalagi kalau domestik. benar juga sih. Terus bocah. Aduh. Tapi tergantung juga sih. Tapi Mas. kalau misalnya standarnya keliling kayak gitu, standarnya keliling sejam. Sampai Nggak maksudnya yang slow kayak gitu, misal kayak bawa bule, misalnya bawa bule 4 orang, terus dia over age lah kayak misalnya umur 60-an gitu. saya tuh pernah bawa Berapa lama? umur 60-an ya Pak, padahal udah kayak lansia gitu 2,5 jam. Ya karena bule memang. Ya karena lebih rasa ingin taunya lebih tinggi sih. Ini asli ini dulu begini. Kayak ini baru deh Pak. Soalnya pas dulu pas saya PKL tahun 2015 itu tuh saya pernah ngeliat foto lama tentang taman belakang ini. Terus foto lama itu masih tanah segitu Pak. Terus masih banyak pohon-pohonan. Pohon-pohon. Jangan-jangan seumuran. Dulu tuh ada ya pohon itu tapi udah ditebang sih. Udah jatuh. Yang tumbang tuh pohonnya yang gede banget. Yang dia satu pohon tapi ada 2 daun. Dua jenis. Ini kan ada parasitnya kayak parasit. Oke, terima kasih banyak udah. Udah. Udah kita jalan lagi. Kasih tip om. Hah? Kasih tip. Tip mobil apa tip apa? Ntar lu kasih tip mobil, sekarang mainnya CD, ke flash disk. Ntar kita ke keramik, ke Semarang. Kita ke Bahari Sunda Kelapa. Jalan kaki. Iya, Wih, tapi nggak sekarang juga. kirain biar kurus kan panggilannya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai- Ya, kita keluar lewat sana.